Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Gimana bulan Desembernya? Gimana nih akhir tahunnya? Happy ending atau malah sad ending? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya, walaupun menjalani hari dengan sambat di Twitter tiap harinya. Kayak kita-kita ini nih, Gen Z yang sering banget ngeluh di Twitter. Kalian pernah ngerasa gak sih kalau misalnya kalian berhasil ngerjain satu tugas atau bahkan cuma satu soal atau dua soal, tapi ngerasa harus langsung self reward, harus langsung beli makanan yang kita suka, harus langsung beli barang-barang yang kita suka. Karena aku sendiri nih ngalamin secara langsung. Aku berhasil ngerjain esai walaupun baru 2 paragraf, walaupun baru sampai pendahuluan doang, tapi aku langsung ngerasa gue mumet banget, gue harus hangout sama teman-teman gue harus pergi ke tempat-tempat yang gue pengenin, yang lucu, yang baru. Iya sih, emang bikin kita happy, tapi jangan salah, kalau misalnya kita spend money buat hal-hal yang gak penting, itu jatuhnya boros. Padahal kalau kita pikirin baik-baik, uang itu bisa kita gunain untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk hal-hal yang memang kita butuhkan, atau untuk ditabung. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan membahas nih, apa itu self-reward yang sebenarnya. Kenapa sih kok kita bisa self-reward tapi malah boros? Terus gimana caranya kalau kita tetap self-reward tapi keuangan kita masih aman? Sebelumnya, kalian tahu nggak self-reward tuh apa? Yaps, benar banget. Self-reward itu bentuk menghargai sendiri atas pencapaian kerja yang telah kita lakukan agar kita semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, self-reward ini bisa berakhir positif dan juga bisa berakhir negatif. Positif jika dilakukan dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Lalu negatif bila dilakukan secara berlebihan dan malah membuat krisis keuangan. Tapi di era sekarang ini, self-reward sering banget disalahgunain buat hal-hal yang kecil dan umum. Contohnya kayak mahasiswa Gen Z kayak kita, mahasiswa baru, ngerasa berhasil nyelesain satu tugas dari dosen, terus langsung ngerasa pengen beli barang yang lucu. Padahal hal itu membuat kita menjadi konsumtif, menjadi boros, nanti ujung-ujungnya nyesal. Nah, kalian mau tahu nggak alasan kenapa kita self reward tapi malah berujung boros? Pertama, tentu aja itu dari pengaruh media sosial. Karena menurut survei Bank of America pada tahun 2021, sebanyak 49% Gen Z mengaku bahwa keputusan belanja mereka dipengaruhi oleh media sosial. Platform digital seperti TikTok, Facebook, Instagram, ataupun Twitter bukan hanya menjadi ladang berbagi kehidupan, tetapi menjadi lapak pemasaran produk, endorsement, atau tren-tren terbaru yang tidak bisa ditinggalkan, yang membuat Gen Z menjadi FOMO atau takut tertinggal, takut kesaing teman-teman, takut ketinggalan teman-teman. Hal ini yang membuat Gen Z membeli barang-barang yang tidak terlalu mereka butuhkan. Lalu yang kedua, kemudahan akses kredit online dan pembelian secara online. Aplikasi e-commerce seperti Shopee memungkinkan Gen Z untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan tetapi menggunakan kredit, menggunakan m-banking, atau bahkan di era sekarang ini kita udah muncul yang namanya pay later, beli sekarang bayar nanti. Nah, itu makin membuat ngerasa ya udah kan bisa bayar nanti gitu. Nah, yang terakhir, gimana sih caranya biar kita tetap bisa self reward tapi keuangan kita masih aman, tapi kita nggak boros? Yang pertama itu tentu aja kalian harus nentuin daftar skala prioritas, nentuin
pencapaian apa aja nih yang perlu diapresiasi. Kita bisa membuat batasan diri kita untuk membeli barang-barang yang hanya diperlukan, untuk bisa memilah-milih barang mana nih yang benar-benar dibutuhkan, barang mana nih yang benar-benar digunain atau cuma lapar semata aja. Maka dari itu, yuk mulai sekarang kita sama-sama belajar untuk bisa memilah-milih. Ini tuh emang dibutuhin atau enggak? Ini tuh emang digunain atau enggak? Atau cuma lapar mata aja? Atau karena nggak mau ketinggalan teman-teman? Karena self reward yang baik seharusnya tidak akan merasakan penyesalan setelah melakukannya. Terima kasih. Sekian dari aku.